Oke, welcome back to AF Cellular Channel. Sebelum lanjut nonton videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Karena dengan klik tombol subscribe berarti kalian sudah berpartisipasi untuk mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Klik subscribe itu gratis kok guys. Saya beri waktu 3 detik untuk kalian klik tombol subscribe. Terima kasih atas dukungannya dan selamat datang di AF Cellular Channel. Di video kali ini adalah video akhir, mungkin video terakhir di tahun 2024. Dan seperti di channel-channel yang lain ya, ketika sudah memasuki akhir tahun biasanya akan ada seperti kaleidoskop ataupun memflashback apa saja yang terjadi di bidang IT, karena channel ini adalah channel yang berkaitan dengan IT. Jadi saya akan membahasnya yang di bidang IT saja. Kalau yang di bidang politik dan lain-lain ya mungkin kalian bisa ke channel-channel yang lainnya ya, yang spesifik membahas itu. Di sini saya akan sedikit ngobrol aja. Kita ngobrol aja ya. Apa sih yang terjadi selama tahun 2024 di bidang IT, terutama di berkaitan dengan smartphone gitu ya. Nah, tahun 2024 itu menurut saya adalah tahun yang perkembangannya tuh sangat sangat cepat, karena sepertinya kita baru merasa 1 tahun itu kayak nggak ada apa-apanya gitu loh. Tiba-tiba sudah secepat sudah Desember aja gitu, kayak baru 11 bulan yang lalu itu baru tahun baru ya enggak. Dan 11 bulan berlalu tuh kayak cepet banget, dan perkembangannya tuh secepat itu. Kita mau nggak mau tuh harus bisa mengadaptasikan diri kita terhadap perkembangan itu, terhadap perubahan itu. Dan di bidang smartphone sendiri di tahun 2024 itu banyak sekali produk yang di launching sama para brand-brand, terutama ada HP-HP yang yang lipat atau yang flip. Itu sudah ada beberapa merek dari Samsung, dari Oppo yang melaunching produk flip dan HP lipatnya mereka. Kemudian secara khusus di tahun 2024 ini adalah perkembangannya AI yang sangat pesat. Sampai di WhatsApp aja sekarang tuh sudah ditanamkan AI. Ada Meta AI dengan versi lama 3.2, dan itu adalah versi terbaru AI punya Meta. Jadi ya kita cukup buka WhatsApp aja dan nggak usah buka aplikasi lainnya, membuka browser, kita sudah bisa menikmati AI. Kita bisa tanya apapun ke AI, bahkan kita bisa ngobrol. Kalau kalian gabut bisa lo ngobrol dengan AI. Anggap aja AI itu kayak gebetan kalian, kayak pasangan kalian gitu juga bisa. Kalian mau saling curhat sama AI atau mau sekedar ngobrol biasa ya, kayak gimana ya, ngobrol sama mesin itu kayak gimana gitu ya. Tapi kan setidaknya dia bisa memberikan tanggapan yang relevan lah ya, masih masuk di logika kita. Oke. Dan di tahun 2024 perkembangan AI dan juga IoT atau Internet of Things itu sangat-sangat pesat banget. Dan kalau kita sampai tidak bisa beradaptasi ya sudah kelar, bakalan tertinggal jauh banget dengan perkembangan. Mau masa bodoh dengan perkembangan, kayak mau
kita tidak peduli dengan perkembangan itu ya terserah dari kitanya sendiri. Tapi sejujurnya kita tuh memang dituntut untuk mengikuti perkembangan itu. Secara tidak langsung kita itu dituntut untuk mengikuti perkembangan itu. Tapi ya balik lagi ya, tergantung dari orangnya masing-masing dan kita tuh ada di bidang apa, kerjaan kita di bidang apa, perlu nggak sih kita untuk mengikuti perkembangan itu tuh, yaitu dari bidang kita apa, dari pekerjaan kita apa, itu yang menentukan kita perlu atau tidaknya untuk mengikuti perkembangan dari zaman dan teknologi. Nah, AI dan juga IoT itu banyak banget sekarang disematkan di perangkat-perangkat di perangkat-perangkat elektro, segala macam perangkat sekarang itu kayak bisa nyambung dengan HP gitu loh, TV, AC, kemudian apalagi lampu, sampai lampu yang hanya tugasnya menerangi ruangan itu aja loh sudah pakai IoT, dari CCTV, pokoknya segala macam tuh hampir semuanya sekarang dibuat produk IoT atau Internet of Things. Jadi biar satu dengan yang lainnya tuh bisa terintegrasi atau saling menyambung. Banyak sekali ya untuk produk-produk IoT itu, bahkan hampir semuanya sih sekarang berlabelkan AI, berlabelkan smart. Itu hampir semua produk itu banyak yang kayak gitu. Di tahun 2024 gila sih perkembangannya tuh sesignifikan itu gitu. Kemudian kalau kita membahas IoT itu seperti hanya aksesoris, atau bahkan kita bisa bilangnya tuh ya aksesoris yang biasanya kita pakai sehari-hari, seperti jam tangan atau gelang aja sekarang bisa dibikin smart loh. Cincin dibikin smart ring ada itu, yang gunanya sebenarnya ya mirip-mirip aja kayak jam tangan smart gitu, kayak smartwatch ya, mirip-mirip aja kegunaannya. Kemudian ada kacamata, sama kacamata pun dibikin smart sekarang. Kemudian ada sampai mobil listrik itu kan banyak yang dibikin smart. Bahkan yang terbaru tuh punya produknya Snapdragon sampai merilis sebuah SoC khusus untuk mobil agar kendaraan itu bisa menjadi smart car. Nah loh, jadi smart car itu ada ya, kita sebagai pengemudi itu sangat dimudahkan, sangat dimanjakan, bahkan dia bisa nyetir sendiri tanpa kita memegang kendali setir, itu dia bisa nyetir sendiri. Dan ya itu mungkin belum ada ya, belum dijual. Meskipun sudah dijual pun mungkin harganya ya sekitar 2 atau 3 miliar lebih, dan kita hanya khayalan untuk memiliki itu, kecuali untuk kaum yang duitnya banyak, mungkin anaknya petugas pajak atau apa. One eternity later. Ya gitulah pokoknya, yang penghasilannya satu bulan di atas 500 juta mungkin bisa memiliki itu. Dan di tahun 2024 akhir sangat mengejutkan, ada kabar bahwa PPN akan naik 12%. Itu yang bikin kita semuanya sangat amazed dan why itu, bertanya-tanya why, kenapa kok bisa dinaikkan. Dan ya jelas itu akan mempengaruhi berbagai macam sektor, banyak sektor di kehidupan kita. Bahkan kita mau makan aja kena pajak, kita mau minum kena pajak, kita mau belanja kena pajak, kita mau berak aja mending kena pajak gitu, kita mau buang air kecil di toilet aja kena pajak loh. Dan sangat-sangat crazy. Oke, kita bahas IoT lagi. IoT
itu perkembangannya pesat, tapi tetap satu ya, intinya IoT itu adalah bergantung dengan internet. Itu kalau nggak ada internet ya nggak ada IoT, kan namanya aja IoT, Internet of Things. Jadi ya itu bergantung dengan internet gitu. Kemudian teknologi 5G, 5G yang sudah mulai banyak ya sekarang ya. HP-HP 5G juga sekarang sudah banyak yang harganya di bawah 3 juta, sudah banyak. Bahkan HP-HP apa namanya yang harga 1 juta, 2 juta aja udah ada 5G-nya sekarang. Dan kemudian di tahun 2024 sekitar bulan Oktober itu SoC dari Snapdragon itu mengeluarkan produk barunya mereka, yaitu Snapdragon 8 Elite, Snapdragon 8 Elite. SoC yang gila sih kata saya. Dia bisa menjalankan AI tanpa bantuan internet. Jadi benar-benar AI itu ditanamkan di smartphone, di chipsetnya. Karena di chipset yang bisa untuk AI, yang menjalankan AI secara offline itu adalah chipset yang mempunyai NPU, Neural Processing Unit. Di NPU itu AI itu diproses. Nah, pertanyaannya kalau misalkan device-nya nggak ada NPU-nya gimana? Ya tetap bisa menikmati AI tapi dengan bantuan internet gitu aja. Kalau yang punya NPU baik di smartphone atau di laptop tidak usah menggunakan internet tuh, dia sudah bisa menggunakan AI-nya. Seperti itu. Kemudian di tahun 2024 yang sangat membuat gempar satu Indonesia selain kasusnya Agus, itu ada mengenai keamanan data. PDN, Pusat Data Nasional kita, diretas oleh hacker karena security dari PDN kita itu sangatlah rendah, dan kabarnya PDN tuh menggunakan Windows bajakan dengan password adminnya tuh cuman admin 1234. Ya enggak sih, bener nggak kira-kira? Yang saya baca sih seperti itu ya. Tapi ya masa sih sekelas negara gitu, PDN, Pusat Data Nasional, masa menggunakan Windows yang nggak ori dan juga passwordnya cuma admin 1234 kan ya gimana ya? Kita sebagai masyarakat juga menyikapi seperti itu. Dan sekarang di banyak smartphone itu sudah dilengkapi dengan sistem keamanan data, privacy. Di Samsung itu ada. Samsung dia malah menanamkan chipset sendiri untuk keamanan di HP-nya, untuk melindungi data-data kita dari peretasan hacker. Itu dia sudah menanamkan chip sendiri di HP-nya Samsung. Bahkan di entry levelnya Samsung itu sudah ada chip tersebut yang tugasnya untuk mengamankan data-data kita. Gitu. Dan perkembangan dari smartphone yaitu baterainya lebih gede-gede sekarang kapasitasnya, chargernya lebih kenceng-kenceng, chipsetnya lebih kenceng-kenceng. Bahkan ada beberapa brand itu yang menjual spek tinggi dengan harga yang rendah, spek flagship tapi harganya di bawah 7 juta itu banyak ya, kayak iQOO, kemudian Infinix, kemudian apalagi tuh, dan jelas kalau Redmi mah jelas ya, itu jelas. Oppo, Vivo, Realme itu juga speknya tinggi, cuman harganya bukan harga flagship. Itu banyak banget smartphone yang harganya affordable tapi speknya melebihi itu. Oke. Itu tadi beberapa data yang saya temukan di internet untuk flashback di tahun 2024.
Dan sebenarnya masih banyak lagi kalau saya sampaikan di satu video ini, mungkin durasinya akan terlalu panjang dan kalian akan bosan mendengarkan saya bicara doang ya. Itu tadi saya rangkumkan saja yang penting-penting aja yang terjadi di tahun 2024, dan kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya di tahun 2025. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun depan kita semakin sukses, kita semakin jaya, rezeki kita semakin bertambah, berkah kita semakin bertambah. Amin. Dan semoga Indonesia ke depannya akan semakin maju, akan semakin bersih. Itu sih yang kita mau, Indonesia semakin bersih, bersih dari koruptor, bersih dari orang-orang yang suka semaunya sendiri, bersih dari para pejabat-pejabat korup, para pejabat yang suka bisa kita bilang egois lah ya, demi kepentingan mereka, rakyat yang menjadi korban. Semoga di tahun depan itu sudah sirna dan negara kita menjadi negara yang makmur, aman, dan damai. Baik, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita berjumpa lagi di video berikutnya di tahun 2025. Terima kasih dan see you.